Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Sunan Giri yang saya cintai, yang saya banggakan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Kita berharap kita dan keluarga kita seluruhnya diberikan Allah perlindungan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari wabah. Ya anak-anak, pada pembelajaran seni dan budaya hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Fatihah agar dalam pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat menyerap, memahami, kemudian bisa mempraktekkan dari materi yang sudah diajarkan. Ya anak-anak, mari kita membaca Fatihah. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu membahas tentang teknik menggambar dengan cara dusel, yaitu teknik menggambar dusel ya. Kalau pada pertemuan minggu yang kemarin materinya adalah teknik menggambar sketsa, kemudian menggambar arsir, kemudian teknik siluet blok. Saya kira anak-anak sudah menyimak dari beberapa video sebelumnya, kemudian anak-anak bisa juga sudah belajar di buku LKS maupun buku paket. Ya anak-anak, pada pembahasan kali ini apa sih yang dimaksud dengan teknik dusel itu? Mari kita simak, saya bahas satu persatu dari teknik dusel tersebut ya. Jadi saya awali dengan tema materinya, yaitu teknik menggambar. Jadi anak-anak, ini sekedar mengingatkan dari kalian ya. Jadi apa yang dimaksud dengan teknik menggambar? Teknik menggambar adalah cara yang memudahkan untuk membuat sebuah gambar. Ingat-ingat. Jadi tiap pertemuan ini selalu saya ulang-ulang agar anak-anak tidak lupa ya. Selanjutnya, macam-macam teknik. Kalau kemarin sudah dibahas beberapa macam teknik, sekarang yang dibahas adalah teknik menggambar dusel. Teknik menggambar dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang atau tebal tipis pada sebuah gambar. Jadi itu anak-anak ya. Jadi teknik dusel adalah teknik yang mengutamakan dengan cara menggosok ya. Ada beberapa cara, diantaranya adalah menggosok. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang. Gelap terangnya ini adalah berupa pengaruh dari efek cahaya. Nah, jadi bila suatu benda itu terkena cahaya, maka yang terkena cahaya tersebut akan timbul suatu warna cerah atau terang. Kemudian yang belakangnya itu warna gelap. Misalnya ada benda, misalnya gelas ya, jadi gelas terkena sinar dari sini ya. Itu nanti ada kesan gelap terangnya. Nah, jadi nanti menggosoknya juga disesuaikan dengan gelap terang dari hasil pencahayaan tersebut ya. Teknik ini menggunakan bantuan kapas atau alat-alat khusus yang berupa gulungan kertas. Gulungan kertas ini mirip pensil anak-anak ya.
Jadi ada yang sudah terjual ya. Jadi sudah bentuk buluhan kertas seperti pensil, dan anak-anak bisa juga memodifikasi alat tersebut sendiri. Jadi misalnya anak-anak ya, untuk membuat alat seperti ini anak-anak bisa memakai pensil ya, atau pulpen bisa ya. Jadi ujungnya ini dibaluti pakai kapas ya, pakai kapas, kemudian bisa diisolasi atau dipegang, kemudian bisa dipakai dengan media dusel. Itu anak-anak ya. Kemudian nanti setelah ini ada beberapa macam bahan dan alat untuk menggambar teknik dusel. Kemudian anak-anak nanti juga saya sertakan beberapa contoh pada media di Edmodo ya. Silakan Anda pelajari di situ. Jadi media dan alatnya apa. Kemudian setelah itu nanti anak-anak juga ada tutorial video bagaimana cara untuk menggambar teknik desain. Ya anak-anak, dari tadi ya, dari yang saya jelaskan tadi, saya kira anak-anak sudah memahami ya. Saya ulang sedikit, teknik menggambar dusel yaitu teknik menggambar dengan cara menggosok. Kalau kemarin materinya adalah menggambar arsir. Arsir itu membuat garis ya, garis baik dari pensil maupun dari pulpen atau spidol yang dibuat berulang-ulang. Nah, itu namanya teknik arsir. Kemudian teknik siluet blok, dengan memakai tinta ya. Ya anak-anak. Ya anak-anak, pada materi yang kemarin membahas tentang teknik siluet atau blok, yaitu ada teknik siluet blok positif, kemudian ada teknik siluet blok negatif, kemudian ada teknik siluet blok yang campuran ya. Dan kemudian anak-anak sudah saya beri tugas untuk praktek membuat gambar teknik blok atau siluet positif ya. Saya kira anak-anak sudah banyak yang mengerjakan dan dikirim dalam minggu ini ya anak-anak. Selanjutnya yaitu teknik dusel tadi, saya ulang lagi ya, adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang ya. Diarsir dulu anak-anak ya, dibuat arsiran seperti teknik arsir itu kemarin. Kemudian setelah arsirannya sudah penuh, sudah kelihatan gelapnya, baru diberi kapas ya, digosok dengan kapas, bisa pakai cotton bud bisa, kemudian dan pakai alat lain ya. Saya lanjutkan. Juga biasanya alat yang digunakan adalah bisa pensil 2B ke atas, maksudnya ke atas itu bisa 3B, bisa 4B sampai 6B ya. Jadi semakin besar semakin banyak B-nya. Misalnya pensil 6B itu adalah pensil yang semakin pekat bila digoreskan. Juga bisa pakai krayon dan kunti. Jadi kalau krayon sudah tahu anak-anak ya. Kunti ini alatnya seperti pensil tapi sangat pekat sekali. Nah, kemudian dalam menggambar menggunakan teknik dusel, garis pada gambar dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosokkan menggunakan kapas atau jari-jari tangan. Ya ini anak-anak, maksudnya teknik dusel garis digambar dihilangkan itu ya,
Jadi yang asalnya itu diarsir ya, penuh dengan arsiran garis-garis itu ya, kemudian digosok sampai tidak kelihatan garisnya. Jadi hanya terkesan halus, setelah digosok terkesan halus ya. Kemudian anak-anak perlu diketahui dalam teknik dusel ini perlu ketelatenan, kecermatan agar apa? Hasilnya tetap bagus, kemudian tidak mengotori pada sekitar media yang digambar ya. Karena apa? Karena digosok ya. Yang digosok adalah di dalamnya gambar, di dalamnya garis, di luarnya tetap bersih. Itu ya. Itu anak-anak. Saya kira sudah jelas dan bisa saya lanjutkan. Nah, kemudian media untuk menggambar dengan teknik dusel adalah ya seperti yang sudah anak-anak praktekkan kemarin, memakai buku gambar A3 ya. Disarankan untuk memakai buku gambar A3 atau buku gambar yang besar. Kemudian kalau tadi medianya, sekarang adalah alat untuk menggambar dengan teknik dusel. Nah ini yaitu seperti biasanya, yaitu pensil. Saya kira anak-anak punya semua ya, pensil. Kemudian kalau misalnya anak-anak ada di daerah sekitar sini yang menjual alat kunte, silakan pakai kunte, tidak apa-apa. Hasilnya itu nanti warnanya lebih gelap. Jadi hasil arsirannya kemudian didusel itu menghasilkan warna yang lebih gelap. Jadi muncul nanti gambar bentuknya itu nanti lebih muncul. Kalau pakai pensil tetap Pak, oh ya enggak apa-apa, pakai pensil juga boleh, enggak apa-apa. Saya lanjutkan. Kemudian kalau tadi pensil kunte, sekarang cotton bud. Ya ini cotton bud ini adalah sebagai alat pendukung saja anak-anak ya. Jadi misalnya anak-anak sudah mengarsir ya, mengarsir buku gambarnya, diarsir, dibuat bentuknya ya, sesuai dengan bentuknya, kemudian dihaluskan pakai cotton bud. Jangan lupa ya, cotton bud pakai cotton bud yang masih bersih. Jangan habis dipakai telinga kemudian dipakai mendusel, wah jangan. Itu nanti hasilnya kurang maksimal dan akan mengotori pada media gambar. Nah, itu anak-anak ya. Pakai cotton bud boleh. Saya lanjutkan. Kemudian ini kapas ya. Yang terakhir adalah kapas. Ini adalah media pendukung yang penting ya dalam membuat teknik dusel ini ya. Ini kapasnya boleh kapas apa saja boleh, yang penting kapas yang bersih dan bisa digunakan dengan baik ya. Ya anak-anak, loh ini bahan kapasnya. Jadi tidak usah pakai kapas yang berlebihan. Misalnya beli kapas yang ukuran kantong besar, jangan ya, nanti sia-sia. Jadi beli kapas secukupnya saja yang kecil-kecil, atau di rumah ada di rumah, di keluarga itu kadang kala ada tersedia kapas, itu minta sedikit dipakai untuk mendukung teknik dusel. Nah ini. Kemudian ini salah satu contoh dalam praktek membuat teknik dusel. Ya ini ada wajah, kalian semua tahu mesti ini wajahnya pembalap kelas dunia, yaitu pembalap motor GP Valentino Rossi, digambar dengan sangat bagus ya, dengan memakai teknik dusel. Saya kira anak-anak bisa semua ya, jangan bilang tidak bisa. Itu namanya pesimis ya.
Jadi anak-anak bisa dicoba, kalau tidak paham tanya, silakan tanya. Ya, silakan tanya apabila kurang paham. Jadi itu anak-anak ya. Saya lanjutkan beberapa contoh menggunakan teknik Dussel ya. Ini dalam bentuk-bentuk ini ya, anak-anak bisa sehalus ini nanti. Tapi ini ya. Jadi ini bentuk-bentuk ini tidak harus seperti ini, akan tetapi hanya sebagai contoh saja. Nah, ini halus. Jadi ini contohnya. Jadi yang terkena sinar ini adalah arah kursor ini ya. Nah, ini sinarnya masuk dari sini, berarti terang di sini. Terus kemudian yang membelakangi sinar ini menjadi lebih gelap dan ada bayangan. Nah, itu ya. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini hasil teknik gosok atau teknik Dussel. Nah, ini. Kemudian contoh teknik menggambar Dussel yang lainnya, misalnya menggambar buah. Nah, ini ya, ada buah apukat, kemudian ada buah tomat. Saya lanjutkan. Nah, ini pada benda-benda juga begitu. Jadi arsirannya tidak harus hilang semuanya, tidak, tapi boleh diberi kesan-kesan sedikit. Akan tetapi yang dominan adalah teknik gosoknya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Boleh kalian membuat karya-karya yang bagus, yang kreatif, tidak harus seperti yang ada pada contoh berikut. Silakan cari anak-anak melalui Google maupun di majalah-majalah, bebas. Yang penting hasilnya maksimal. Nah, ini ada anak-anak di Google ya. Coba. Jadi anak-anak bisa berkreasi sebanyak-banyaknya. Gali ide kalian ya. Jadi ini menggambar di buku gambar A3, ya. Dalam bentuk 3D ya. Jadi sebuah lubang di sini yang menjorok ke dalam. Nah, ini kalau anak-anak merasa sulit ya, cari contoh yang lain, atau anak-anak bisa mencari gagasan sendiri, boleh, silakan ya. Jadi anak-anak, dari materi pembelajaran hari ini sudah saya sampaikan. Sekarang selanjutnya akan saya tayangkan video atau tutorial tentang cara membuat gambar dengan teknik Dussel ya. Nah, ini ya. Jadi teknik Dussel. Ini teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok bagian gambar yang kena arsir sehingga menimbulkan kesan gelap terang, lebih terlihat lembut dari sebelumnya. Medianya buku gambar, kemudian alat pensil, kemudian bisa kunte, bisa krayon, kemudian bisa pakai jari-jari. Coba lihat nanti. Nah, ini jadi pada permulaannya yaitu dibuat sketsa terlebih dahulu ya, dibuat gambar bentuknya terlebih dahulu, yaitu dengan garis yang sederhana ya. Boleh pakai penghapus.
Tapi apabila tidak perlu, langsung saja dibuat yang maksimal. Nah, setelah itu, setelah sketsanya sudah jadi, maka dibuatlah arsiran. Ya. Arsiran ini dibuat pada seperti pada anak-anak kemarin yang sudah membuat tugas teknik arsir, ya seperti itu, ya. Caranya seperti itu. Dibentuk gelap terangnya biar gambar tersebut terlihat dimensinya atau bisa terlihat nyata seperti gambar sesungguhnya. Nah, ini saya percepat. Nah, setelah itu anak-anak, setelah arsirannya selesai, kemudian baru digosok. Ya, jadi teknik duselnya sudah mulai dimainkan di sini. Boleh pakai tangan, tapi tangannya harus bersih atau tidak basah, ya, agar tidak mengotori objek gambar tersebut. Nah, ini pakai tangan. Nanti anak-anak boleh pakai alat yang tadi, ya, misalnya pakai kapas, cotton bud, dan lain-lain. Nah, setelah disusul boleh disempurnakan, ya, boleh disempurnakan lagi pakai pensil, boleh. Ya, saya percepat biar anak-anak nanti lebih cepat bisa memahami. Nah, itu kemudian ditambah objek atau bentuk-bentuk di pinggir benda gelas tersebut. Nah, ini adalah gambar seperti kain, boleh di sini. Nah, itu ya. Jadi anak-anak, saya kira dari penayangan video ini sudah banyak yang memahami, saya kira. Nah, itu ya. Kalau ini pakai tangan, tapi anak-anak boleh pakai bahan-bahan yang tadi. Nah, ya, sudah hampir jadi. Jadi ini bentuknya seperti ini, mudah ya. Ya, boleh pakai alat pendukung, misalnya penghapus. Nah, ya. Ya, itu anak-anak. Jadi dari tayangan video tadi, saya kira itu sudah cukup sebagai bekal bagi kalian untuk berpraktek, ya. Kemudian nanti juga akan saya sertakan cara-cara atau teknik-teknik menggambar teknik dusel di Edmodo. Jadi silakan, kalau memang kurang paham silakan diputar kembali, ya, videonya dilihat. Kemudian bahan apa dan alat apa yang diperlukan silakan, ya. Ya anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini saya kira anak-anak tetap semangat, ya. Kemudian anak-anak untuk menyongsong UTS dipersiapkan. Kemudian tugas-tugas yang belum kalian kerjakan silakan diselesaikan sehingga semua tugas-tugas pada tiap materi pembelajaran dapat terpenuhi. Demikian anak-anak, materi yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat dan sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.